Pemirsa, hasil pengundian atau drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menempatkan timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Lalu seperti apa peluang kemenangan Indonesia menghadapi kedua negara yang pernah bertemu sebelumnya pada ronde 3 dan 2? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, ada Bung Ovan Lamara. Selamat malam Bung Ovan. Selamat malam, Assalamualaikum Felicia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Ovan. Nah, Bung Ovan, seperti apa peta kekuatan masing-masing tim di grup B ini, Bung Ovan? Ya, pertama kita harus bisa menerima dengan tetap optimis. Hasil drawing di Kuala Lumpur tadi sore menempatkan kita di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dan lagi-lagi bersama Arab Saudi dan Irak ini adalah sebagaimana kita ketahui dua lawan yang sebelumnya sudah kerap kita hadapi di ronde kedua menghadapi Irak, sudah satu grup dengan Irak, Vietnam dan Filipina pada saat itu. Kemudian kemarin di ronde ketiga kita satu grup juga dengan Arab Saudi. Nah, kalau kita harus memilih seandainya hasil drawing tadi sore, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh manajer Sumarji bahwa jika seandainya kita bisa memilih akan jauh lebih menguntungkan bagi kita jika kita satu grup dengan Arab Saudi dan juga dengan Uni Emirat Arab, tidak dengan Irak ya. Kenapa begitu? Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam pertemuan terhadap kedua negara ini di ronde-ronde sebelumnya, Irak tapi sangat mendominasi saat menghadapi Indonesia di putaran kedua yang lalu. Di mana pada saat itu di Irak kita kalah dengan 5-1, kemudian di GBK kita juga kalah dengan 2-0. Sementara saat kita menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui secara head to head, kita lebih unggul dari Arab Saudi. Di kandang mereka kita menahan mereka 1-1, kemudian di GBK kita menggebuk mereka dengan 2-0. Tapi tentu situasi saat ini jauh berbeda. Saat kita berada di ronde kedua menghadapi Irak, kita pada saat itu tentu belum diperkuat oleh beberapa pemain andalan kita saat ini, seperti Martin Paes, Emil Audero, kemudian Mes Hilgers, kemudian Joy Palupesi, Verdong, Ole Romeni, dan juga beberapa pemain anyar lainnya yang bergabung khususnya di 2025 ini. Jadi satu hal yang pasti bahwa kekuatan kita saat ini sangat berbeda jika dibanding saat kita satu grup dengan Irak di ronde kedua yang lalu. Nah, sekarang tentu kita sudah bisa semakin fokus. Kita sudah mengetahui bahwa lawan kita di ronde keempat adalah Arab Saudi dan Irak. Dua lawan yang tidak baru bagi kita, terutama dalam mengarungi putaran demi putaran atau ronde demi ronde dalam rangka Indonesia menuju ke mimpi Piala Dunia 2026 ya. Sebagaimana yang saya ulas tadi, Irak sudah kita lawan 2 kali sebelumnya, Arab Saudi juga sudah kita lawan 2 kali sebelumnya. Tentu kita sudah memiliki modal untuk bagaimana menghadapi Arab Saudi. Kita juga sudah punya modal bagaimana menghadapi Irak. Jadi berada satu grup dengan mereka tentu ada plus minusnya ya. Ya, Bung Ovan, kira-kira menurut Bung Ovan sendiri strategi apa yang harus diterapkan oleh Patrick Kluivert untuk mengatasi kedua tim tersebut? Ya, ada kendala tentu yang kita hadapi sebagaimana yang Anda sampaikan di pemberitaan tadi bahwa kita agak rentan kehilangan salah satu striker andalan kita, Ole Romeni, yang dilanda cedera dan kabarnya sudah menjalani operasi di Belanda hari ini. Dan satu hal yang kita syukuri bahwa alhamdulillah operasi berjalan lancar. Kemudian bahkan Ole dalam Instagramnya hari ini juga mengatakan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana, berjalan lancar operasi itu. Kemudian dia siap, sepertinya dia bisa siap untuk kembali bersama Indonesia mengarungi ronde 4 di bulan Oktober nanti. Tapi satu yang pasti, Ole hampir absen saat kita akan melakoni FIFA Matchday nanti menghadapi Kuwait dan Lebanon di bulan September. Nah, kalau kita berbicara tentang persiapan kita internal, maka ketiadaan Ole ini juga menjadi salah satu yang harus disiasati oleh pelatih Patrick Kluivert. Ada kabar bahwa jika nanti di sampai akhir September misalnya Ole belum juga ada tanda-tanda akan bergabung dengan kita, maka sepertinya kita bisa mempersiapkan mulai agak dini Jens Reven ya. Reven adalah striker naturalisasi lain yang kita miliki dan telah memperkuat timnas Indonesia usia 23 dalam beberapa laga yang sangat penting bagi kita. Dan Jens Reven juga sudah membuktikan kelasnya
Sehingga jika oleh nanti berhalangan untuk memperkuat Indonesia di ronde 4 misalnya, maka Jens adalah salah satu pilihan terbaik untuk bisa menggantikan itu. Yang kedua adalah mudah-mudahan beberapa pemain seperti Ragnar juga sudah mulai bisa bergabung, terutama di FIFA Matchday di bulan September nanti. Nah, 2 laga uji coba di bulan September nanti, yakni menghadapi Kuwait dan menghadapi Lebanon, tentu akan menjadi uji coba yang sangat krusial bagi kita sebelum mengarungi ronde 4 di bulan Oktober nanti. Disitulah Indonesia akan terlihat kekuatannya. Disitulah Indonesia akan bisa mengevaluasi plus minus jika kehilangan seorang Oleh. Disitulah di 2 laga nanti menghadapi Kuwait dan Lebanon, Indonesia juga bisa memiliki atau mempunyai gambaran siapakah starting 11 terbaik untuk mengarungi laga yang sangat penting di ronde keempat nanti. Kenapa demikian? Karena starting 11 nanti sangat kita butuhkan. The winning team sangat kita butuhkan karena kita hanya akan melakoni 2 laga di ronde keempat nanti dan tidak ada laga home and away. 2 laga ini adalah 2 laga yang jika kita menang, kemudian jika kita kalah tidak ada kesempatan yang lain. Ya baik, terima kasih banyak Bung Ovan Lamara atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Bung. Sama-sama Feli, terima kasih.